Kitab Kejadian pasal 13, Abram dan Lot berpisah. Abram kemudian berangkat dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya serta segala miliknya. Lot juga bersama dia. Abram sangat kaya, memiliki banyak ternak, perak, dan emas. Ia berjalan dari tanah Negeb, dari persinggahan ke persinggahan sampai dekat Betel. Tempat kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, dan tempat mezbah yang dibuatnya dahulu. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Lot yang ikut bersama Abram juga mempunyai kambing domba, kawanan lembu, dan kemah. Tetapi negeri itu tidak memungkinkan bagi mereka untuk tinggal bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Lalu terjadilah pertengkaran antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Pada waktu itu orang Kanaan dan orang Feris tinggal di negeri itu. Berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada pertengkaran antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandang dan melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora, lembah itu, sampai ke Zoar seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Ia kemudian berangkat ke arah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, sedang Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah dekat Sodom. Orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Layangkanlah pandangmu dan lihatlah dari tempatmu berdiri ke utara dan selatan, ke timur dan barat, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Seandainya seseorang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun dapat dihitung. Pergilah, jalani negeri itu, baik panjang maupun lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Abram kemudian memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, dekat Hebron. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kitab Kejadian pasal 14, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Pada waktu itu, Raja Amrafel dari Sinear, Raja Ariok dari Elasar, Raja Kedorlaomer dari Elam, dan Raja Tideal dari Goyim berperang melawan Raja Bera dari Sodom, Raja Birsya dari Gomora, Raja Sinab dari Atma, Raja Shemeber dari Zeboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. Selama 12 tahun mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi pada tahun ke-13 mereka memberontak. Pada tahun ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama dia, lalu mengalahkan orang Refaim di Asterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Emim di Syawe Kiryataim, dan orang Hori di Seir, pegunungan mereka sampai ke El Paran dekat padang gurun. Kemudian mereka berbalik dan sampai ke En Mispat, yakni Kades. Mereka mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang tinggal di Hazezon Tamar. Lalu raja negeri Adma, raja negeri Zeboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri Zoar, maju dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Raja Kedorlaomer dari Elam, Raja Tideal dari Goyim, Raja Amrafel dari Sinear, dan Raja Ariok dari Elasar. 4 raja melawan 5. Lembah Sidim itu penuh dengan sumur Ter. Ketika raja negeri Sodom dan raja negeri Gomora melarikan diri, mereka jatuh ke dalamnya. Sedang mereka yang masih hidup melarikan diri ke pegunungan. Musuh merampas segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan lalu pergi.
Mereka juga membawa anak saudara Abram, yakni Lot yang tinggal di Sodom beserta harta bendanya, lalu mereka pergi. Kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hamba yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda. Juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Pertemuan Abram dengan Raja Sodom dan Melkisedek. Raja negeri Sodom keluar ke lembah Syawe, yakni lembah raja, menyongsong Abram yang kembali setelah mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dia. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu." Abram pun memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Raja Sodom berkata kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apapun dari semua milikmu itu, seutas benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau tidak dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Untukku tidak perlu kecuali apa yang telah dimakan oleh hamba-hambaku ini dan juga bagian Aner, Eskol, dan Mamre, orang-orang yang pergi bersamaku. Biarlah mereka mengambil bagiannya masing-masing." Kitab Kejadian pasal 15, Perjanjian Allah dengan Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, "Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar." Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Kata Abram lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambakulah yang akan menjadi ahli warisku." Namun, datanglah firman Tuhan kepadanya, "Orang itu tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Ia berfirman lagi kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Abram pun percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Firman Tuhan kepadanya lagi, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor betina lembu berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Semua itu diambilnya bagi Tuhan dan dibelahnya menjadi 2. Lalu bagian-bagian itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung pemangsa hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, Abram tertidur lelap. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa keturunanmu akan menjadi pendatang di suatu negeri yang bukan milik mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 tahun.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Sesudah itu mereka akan keluar membawa harta benda yang banyak. Engkau sendiri akan pergi kepada nenek moyangmu dengan damai sejahtera dan akan dikuburkan pada waktu rambutmu telah memutih. Namun, keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab kejahatan orang Amori itu belum genap sampai kini. Ketika matahari terbenam dan kegelapan turun, terlihatlah perapian yang berasap dan suluh berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itu Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dan berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Abram dan keponakannya Lot hidup bersama. Mereka punya banyak ternak sehingga butuh lahan yang luas untuk merumput. Namun, lahan yang subur itu terbatas. Akhirnya mereka berselisih paham karena sama-sama menginginkan tempat yang sama. Untuk menghindari perselisihan yang lebih besar, Abram mengizinkan Lot memilih tempat yang ia sukai terlebih dahulu. Ini menunjukkan kerendahan hati Abram. Setelah Lot pergi, Tuhan berbicara kepada Abram dan berjanji akan memberinya seluruh negeri yang ia lihat. Ini adalah janji yang luar biasa. Tuhan juga menunjukkan kasih-Nya ketika Abram menyelamatkan Lot dari raja-raja yang menyerangnya. Sebagai tanda terima kasih, Abram memberikan 1/10 dari semua harta rampasan kepada Melkisedek, seorang imam yang juga seorang raja. Tindakan Abram ini menunjukkan imannya kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ia membuat perjanjian dengan Abram dan berjanji untuk memberinya keturunan yang sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Perjanjian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Tuhan memiliki rencana besar bagi Abram dan keturunannya. Melalui Abram, semua bangsa di dunia akan diberkati.